adab-adabnya ya, Salihah. Nah, pertama ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh bersemangat ya. Karena sekarang bulan Ramadan, jangan ada yang menyediakan air minum ya, kecuali ada uzur. Nggak apa-apa kalau ada uzur, silahkan sediakan air minum. Baik, kemudian tetap semangat walaupun sedang puasa. Jangan kendor ya untuk belajar karena puasa enaknya tiduran. Kan tiduran juga dihitung pahala Ustaz. Enggak ya. Benar memang dihitung pahala, tetapi lebih baik kita manfaatkan untuk beribadah yang lain, yang lebih banyak lagi pahalanya ya, so lihat. Baik, kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Nah, jadi sediakan buku tulisnya, catatannya, poinnya, modulnya. Baik, slide-nya sudah tampil semua ya. Ya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa ya? Halaman berapa tadi ya? Halaman 6. Coba Ustaz buka buku juga ya. Halaman 56. Halaman 50 berapa? 68. Halaman 68. Baik. Nah, halaman 68 ya, terkait pendataan sensus penduduk. Ustaz ngapain sih belajar sensus penduduk? Ada banyak sekali manfaat terkait sensus penduduk. Ada banyak manfaatnya terkait sensus penduduk. Oh, nggak paham Ustaz apa maksudnya. Nah, maka dari itu kita pelajari pada pertemuan ini. Baik, jadi yang dimaksud dengan sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk. Penghitungan jumlah penduduk, baik itu ekonominya juga misalnya, ataupun lain sebagainya. Nah, biasanya dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu merupakan pengertian dari sensus penduduk. Apa saja yang didata biasanya? Namanya, umurnya, jenis kelamin, kelahiran, kematian, perpindahan, pendidikan, ketenaga kerjaan, status perkawinan, dan lain sebagainya. Baik, ada yang pernah melihat sensus, petugas sensus di rumahnya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Sama sekali. Nggak ada di rumahnya Kirana. Tidak ada sepertinya, soalnya anak jarang ke rumah, Ustaz. Baik. Nah, biasanya ada ya pendataan sensus penduduk. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, mengetahui pertumbuhan penduduk, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk, mengetahui komposisi penduduk, mengetahui besarnya urbanisasi. Ada yang tahu urbanisasi apa? Organisasi mengacu pada pergeseran globalisasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Bukan, Ustaz? Baik. Jadi urbanisasi itu merupakan perpindahan
dari penduduk desa ke perkotaan. Nah, biasanya sering terjadi itu ya. Ketika libur hari raya, biasanya orang-orang yang di kota itu pulang kampung. Nah, ketika sampai di kampung, dia biasanya akan mengajak saudaranya atau tetangganya untuk ikut pergi ke kota untuk mencari nafkah juga di kota. Atau menikah misalnya dengan orang di kampung dibawa ke kota. Nah, itu yang dimaksud dengan urbanisasi ya, perpindahan dari orang-orang di desa menuju ke perkotaan. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Nah, itu ya. Untuk yang saat ini, pemerintah melakukan sensus pertanian. Pada saat ini. Ustadz kemarin cek yang dilakukan sensus pertanian di beberapa daerah di Indonesia. Jadi tidak semuanya di sensus pertanian. Contoh misalnya Jakarta Pusat. Tentu pemerintah tidak akan mensensus pertanian di Jakarta Pusat karena tidak ada pertanian di sana. Untuk di Jakarta, setahu Ustadz, pemerintah melakukan sensus pertanian di Jakarta Utara ya. Karena ada yang tinggal di Jakarta Utara di sini? Tidak ada. Nah, pada pemerintah melakukan sensus pertanian di Jakarta Utara. Apa sih manfaatnya mensensus pertanian, Ustadz? Banyak banget ya manfaatnya ya. Nah, dengan melakukan sensus pertanian, pemerintah tahu lahan yang digunakan untuk pertanian itu seberapa luas misalnya. Hasil panennya berapa banyak. Nah, sehingga pemerintah tahu persediaan pangannya ada berapa, cukup sampai kapan misalnya, apakah bisa melakukan ekspor misalnya. Nah, jadi sangat bermanfaat bagi pemerintah. Selain itu, data dari sensus pertanian juga dapat menentukan arah pembangunan dari pemerintah. Nah, misalnya, ternyata di Jakarta Utara para petaninya cenderung menanam padi misalnya. Nah, maka segala bentuk fasilitas dari penanaman padi tentu akan disediakan oleh pemerintah. Nah, misalnya dikasih bibitnya, dikasih pupuknya, ataupun jika tidak bisa memberikannya secara gratis, nah biasanya pemerintah melakukan subsidi atau potong harga atau diskon bahasa kerennya. Nah, supaya para petani tidak kewalahan dalam hal biaya untuk menanam padi, atau pestisidanya misalnya dibantu oleh pemerintah. Karena memang
tugasnya pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyatnya. Atau misalnya di Bogor misalnya. Nah, di Bogor ada yang menanam cabai-cabian misalnya ya, tomat. Nah, banyak sekali menanam sayur-sayuran. Nah, dari data tersebut pemerintah tahu, oh si A misalnya, si A butuh benih cabai misalnya. Nah, maka pemerintah akan menyediakan benih cabai untuk si A. Misalnya Kiana. Nah, Kiana ternyata seorang petani apa misalnya? Petani tomat misalnya. Nah, karena pemerintah sudah mensensus Kiana, pemerintah tahu, oh Kiana ini petani tomat. Berarti Kiana butuh benih tomat. Nah, maka pemerintah akan menyediakan benih tomat untuk Kiana atau memberikan subsidi atau diskon harga benih tomat. Seperti itu kira-kira gambarannya ya, Salihah ya. Kemudian misalnya Sabria misalnya. Nah, Sabria misalnya seorang petani eh, jambu misalnya. Nah, maka nanti pemerintah akan membantu Sabria bisa berupa bantuan potongan harga dari eh, bibitnya ataupun pupuknya dan lain sebagainya. Kemudian, nah selain itu tugas pemerintah untuk membantu rakyatnya, ketersediaan pangan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup dari masyarakat di Indonesia. Karena dari para petani kita dapat makan ya, mendapatkan gizi yang baik dan lain sebagainya. Kemudian Hanina baru masuk. Iya, Ustadz Afwan. Kenapa ketiduran Hanina? Iya, Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sampai mana tadi? Oh, sensus pertanian ya. Nah, ada juga biasanya pemerintah melakukan sensus penduduk dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya apa? Nah, itu tujuannya untuk mendata penduduk di Indonesia. Jumlahnya ada berapa? Nah, contoh misalnya, nah pada beberapa waktu yang lalu, nah, Kementerian Kesehatan sudah membolehkan untuk vaksin terhadap anak-anak misalnya. Vaksin terhadap anak-anak. Nah, maka akan didata oleh pemerintah. Oh, jumlah anak-anak yang dapat divaksin di daerah rumahnya Keira misalnya. Ada 100 anak misalnya. Ada 100 anak di rumahnya, di sekitar rumah Keira itu yang membutuhkan atau bisa disuntik vaksin COVID misalnya. Nah, maka nanti pemerintah akan menyediakan 100
kurang lebih sekitar 100 vaksin untuk anak di daerah rumahnya Keira misalnya. Nah, tentu pemerintah tidak akan sampai berlebihan menyediakannya ya. Nah, karena di sekitar rumah Keira hanya butuh 100, maka tidak akan disediakan sampai 1000. Itu namanya mubazir ya, buang-buang anggaran. Nah, maka dari itu pemerintah butuh untuk melakukan sensus penduduk. Kemudian dengan adanya sensus penduduk, pemerintah juga bisa tahu pertumbuhan ya dari penduduk. Ada, nah Ustaz, apakah sensus penduduk itu hanya dilakukan saat ini? Oh, tidak ya. Dari zaman dulu juga sudah dilakukan sensus penduduk. Dari dulu sudah dilakukan sensus penduduk. Contohnya Rasulullah ya. Rasulullah melakukan sensus penduduk. Rasulullah berkeliling melihat penduduk yang ada ini para dan lain sebagainya. Penduduk yang miskin akan Ustadz, suaranya putus-putus. baik. Masih putus-putus ya. Ya, Ustadz. Sudah tidak, Ustadz. Para khalifah juga mencontoh kepemimpinan Rasulullah. Misalnya Khalifah Umar berkeliling ya, nah melihat-lihat penduduknya ketika masa paceklik misalnya, apalagi ketika masa paceklik ya, apa itu? Nah, sulit untuk menanam ya, menanam banyak yang rusak tanamannya. Nah, Khalifah Umar berkeliling melihat kondisi rakyatnya bagaimana. Nah, tentu jika ada yang kekurangan, maka akan dibantu. Nah, bahkan ketika Khalifah Umar radhiyallahu an berkeliling, dia menemukan seorang ibu-ibu ya yang bukan menanam ya, memasak batu dimasak untuk menghibur anaknya. Nah, seolah-olah dia sedang memasak. Ada yang tahu ceritanya? Tidak, Ustadz. Mana tahu, Ustadz? Dulu pernah nonton. Nah, Hanina tahu tuh ya ceritanya ya. Nah, tentu ketika Khalifah Umar tahu bahwa ada rakyatnya yang kelaparan ya, bahkan anaknya dari ibu tersebut menangis kelaparan. Nah, maka Khalifah Umar dengan sigap membawa persediaan makanan terhadap ibu tersebut dan anak-anaknya. Nah, ini salah satu manfaat adanya sensus penduduk. Jadi pemerintah tahu yang mana yang miskin, yang mana yang kaya. Oh, si B misalnya miskin, butuh untuk diberikan bantuan. Maka pemerintah akan menyediakan bantuan terhadap dirinya. Misalnya ada anak yang miskin, nah sehingga kesulitan untuk menuntut ilmu. Nah, maka tugas pemerintah untuk menyediakan pendidikan terhadap anak tersebut. Misalnya dikasih dana, dibelikan seragam, dibelikan buku, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas pemerintah. Bahkan di zaman Nabi Musa juga sudah ada yang namanya sensus penduduk. Ada yang tahu kisahnya Korun?
Tahu Ustaz. Tahu Ustaz. Tahu Ustaz. Tahu Ustaz. Nah, Tidak. kalau di Indonesia disebutnya harta karun ya. Disebutnya harta karun. Nah, itu dari nama korun ya. Nah, korun ini disebutkan di Al-Qur'an ya. Dia yang awalnya merupakan orang miskin, Nah, kemudian ketika dia kaya, maka Nabi Musa akan mengutus utusannya untuk apa? Mengambil zakat pada korun. Nah, ini ya. Kalau yang miskin tadi, Khalifah Umar langsung dengan sigap membawa persediaan makanan terhadap ibu miskin dan anak-anak tersebut ya. Nah, balik lagi ke ceritanya Nabi Musa. Nah, ada penduduknya Nabi Musa yang tadinya miskin, kemudian jadi kaya. Namanya Korun. Nah, dengan adanya sensus penduduk, Nabi Musa tahu, oh si Korun sudah kaya ini. Kekayaannya sudah melebihi nisabnya. Artinya dia harus membayar zakat. Nah, maka diutuslah seseorang untuk mengambil zakat pada Korun. Nah, tetapi Korun ternyata tidak mau membayar zakat. Apa yang terjadi ketika Korun tidak mau membayar zakat? Diazab. Jadi gempa. Jadi gempa. Oh. Nah, Korun akhirnya masuk ke dalam Tanah. masuk ke dalam bumi ya, bersama harta-hartanya. Bersama harta-hartanya terpendam di dalam bumi. Nah, itu kena azab ya. Nah, maka dari itu kalau di Indonesia kita menemukan harta ya, sering kita sebut dengan harta karun ya. Bisa kita menyebutnya harta karun. Nah, itu asalnya dari nama korun ya. Baik, sampai sini paham ya Salihaya? Nah, pentingnya tentang sensus penduduk. Jadi penting atau tidak sensus penduduk tersebut? Penting Ustaz. Penting Ustaz. Penting ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dapat anak-anak soleh sekalian lakukan pengumpulan data dengan format isian berikut. Nah, ini data di rumah ya, boleh ya. Baik, insya Allah aku bisa 1.1. Itu Halaman 69. Halaman 69 itu ya. Baik, kita langsung coba saja ke soal. Nomor 1. Nah, berikut ini ada data kegemaran peserta didik dari PKBM Melati. Nah, peserta didik yang gemar memasak sebanyak 5 orang. Yang menjahit 4 orang. Yang gemar olahraga 8 orang. Yang gemar menyulam ada 3 orang. Nah, berdasarkan data di atas, berapa jumlah data peserta didik? Berapa jumlahnya? 20. Ada 20, mumtaz. Kemudian yang B, berapa orang peserta didik yang gemar masak? 5. Ada 5 orang. Kegiatan apa yang paling banyak digemari? Olahraga. Olahraga. Nah, mudah banget ya, mudah banget. Jangan sampai tidak dapat 100 di kuartal ini ya. Materinya mudah banget. Nah, baru aja kita mencoba
Soal nomor 1. Nah, dapat nilai 100 semua ini satu kelas. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, Iya, kenapa Salihah? ini di modul halaman 69 tidak ada tugasnya Ustadz. Halaman 69 tidak ada. Baik, Halaman 70, Ada Ustaz. di 70 halamannya. Soalnya. halaman 69 itu yang tabel ya, Salihah ya. Nah, ini ada pada halaman 70 untuk soal-soal ini. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Berikut ini data tinggi badan peserta didik dalam sentimeter di PKBM Mawar. Nah, ada yang tingginya 145 cm, 152 cm, bahkan ada yang pendek 120 cm. Baik, berdasarkan data di atas, berapa jumlah keseluruhan peserta didik? Ada berapa jumlahnya? 10 Ada orang. 10. Tuntas. Kemudian berapa tinggi badan tertinggi? 152. 152 cm. Untuk tinggi badan paling pendek, yang mana? 120 cm. Oh, 118 ya. Ada lagi 118. 118 cm. Berapa orang yang memiliki tinggi 145 cm? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Baik. Kita langsung coba, ayo berlatih 1.1. Data berikut menunjukkan cara peserta didik datang ke satuan pendidikan. Ada yang jalan kaki sebanyak 8 orang. Yang naik motor ada 4 orang. Yang naik angkutan umum ada 6 orang. Nah, berapa keseluruhan jumlah peserta didik dalam data? 18. Ada 18. Tuntas. Berapa orang yang naik motor? 4 orang. 4 orang. Yang jalan kaki berapa orang? 8 orang. Yang naik angkutan umum ada berapa orang? 6 orang. 6 orang. Udah ya kuartal 4 ini ya materinya. Salam, ada Ustaz. Hanina, Sangat mudah. Hanina seneng banget itu. Kasih jempol sama Hanina. Baik. Kemudian berikut data berat badan balita di Posyandu Mekar dalam kilogram. Nah, dari data tersebut berapa jumlah keseluruhan datanya? 20. Ada berapa? 20, Ustaz. Ada 20. Data paling besar 60,5. 60,5 apa 6,5? 6,5. 6,5 kilogram. Data terkecil 3. 2,5. 2,5 kilogram. Jumlah balita yang memiliki berat badan 2,7 kilogram ada berapa? 3 orang. Ada 3 orang. Bentar. Kemudian data berikut menunjukkan usia peserta didik di PKBM Janur. Nah, berdasarkan data di atas, tentukan jumlah seluruh peserta didik. Berapa jumlahnya? 36. 25 apa 26? 25 orang. 25 ya. Ada 25 peserta didik atau 25 orang. Umur peserta didik paling tua yang mana? 30. 30. 27. 30 tahun. Baik. Umur peserta paling muda yang mana? 20 tahun. 20 tahun ya. Berapa orang peserta didik yang umurnya 21 tahun? 5 orang. 5 orang, Ustaz. Ada 5 orang. Dan nomor 4. Berdasarkan tabel di atas, berapa jumlah perempuan
Tiga. Ada 3 orang. Jumlah laki-lakinya berapa orang? 2. 2. Kemudian yang paling tua siapa? Budiman. Budiman. Yang paling muda siapa? Wati. Wati. Baik. Nah, Ustaz, itu umurnya 54 tahun kok masih SMP. Bukan berarti dia masih SMP ya, bukan berarti dia masih SMP, tetapi pendidikan terakhirnya adalah SMP. Pendidikan terakhirnya adalah SMP. Berarti Nah, dia nggak SMA, Ustaz. berarti dia tidak SMA, benar. Karena pendidikan terakhirnya adalah SMP. Nah, sama seperti Anissa saat ini. Anissa saat ini pendidikannya adalah TK, bukan SD. Karena SD-nya belum lulus ya, karena SD-nya belum lulus. Atau Kiana misalnya, pendidikan terakhirnya adalah TK, bukan SD. SD-nya belum lulus. Nah, kapan pendidikan terakhirnya SD? Nah, ketika sudah lulus atau sudah menerima ijazah. Ustadz, kalau nggak ikut TK, jadi dia nggak sekolah, Ustadz. Kalau nggak ikut TK bagaimana, Ustaz? Nah, kalau tidak ikut TK, maka datanya belum ada ya. Belum pernah sekolah ya, belum pernah sekolah. Baik, soal terakhir. Berdasarkan tabel nomor 4, berapa jumlah seluruh datanya? 5. 5. Siapakah yang pendidikannya SMP? Budiman. Budiman. Berapa orang yang pendidikannya SMA? 3. 3 orang. Siapa yang pendidikannya S1? Arif. Baik. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Gimana? Kuartal 4 ini mudah banget bukan? Gampang banget. Gampang banget. Gampang. Ya. Baik. Usahakan ya dapat 100 ya di kuartal ini ya. Udah bilang gampang banget. Nah, mudah-mudahan di ujian kuartalnya, di ulangannya juga mencerminkan ya. Insyaallah. Sampai kuartalnya nanti selesai, tetap ini Ustaz. Baik. Pelajarannya. Coba Ustaz. Oh, benar ya. Seputar analisa data. Nah, itu dapat dilihat ya di modul 4 materinya tentang analisa data. Baik. Mudah ya? Udah Ustaz. Udah. Baik, Mudah insya Allah pada pekan depan kita akan ada praktikum ya atau presentasi. Nah, jadi disiapkan presentasinya yaitu terkait sensus penduduk di lingkup RT kalian. Nanti kalian bisa mengambil data ya, mengambil data. Ini wajib dikerjakan Ustaz. Gimana, Ustaz? Wajib, Ustaz. Ustaz. Wajib ya. Di Gimana, Ustaz? di INIS, di HSIN, nah, Bisa di Imam terserah Nawawi. Bisa Di terserah Imam mau Nawawi. ambil yang mana Ustaz. Bisa Kenapa? terserah mau ambil data di mana. Di RT-nya Bisa masing-masing. RT-nya masing-masing. Baik, insya Allah nanti dibagikan tugasnya di WA ya. Insya Allah nanti dibagikan di WA. Nanti dapat dilihat. Terakhir dikumpulkan hari apa Ustaz? Terakhir dikumpulkan. Sekarang hari apa? Hari Kamis. Nah, maka hari Kamis Kamis terakhir dikumpulkan. Hari ini Ustaz. Kamis hari ini Ustaz. Hari Kamis pekan depan dikumpulkan terakhir. Karena hari Jumatnya presentasinya. Karena hari Jumatnya adalah presentasinya. Baik,
Ada yang ingin ditanyakan, Salihah? Nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, kenapa Kunaiza? Ustadz, Ustaz, tadi aku mau bertanya, Ustaz. Sebentar, Kunaiza kenapa? Ustadz kan kalau jam itu kan 24 jam. Tapi kok terakhir kan 23 Ustadz. Kok dibilangnya 24? Kenapa? Kan sehari itu 24 jam. Tapi Iya. terakhir angkanya kan 23 itu kan jam 11 malam Ustadz. 24-nya jadinya 00. Iya, Jadi harusnya 24 jam. 23. Dari pukul 00 kembali ke pukul 00 itu 24 jam. Benar. Dari pukul 00 kemudian kembali lagi ke pukul 00 itu 24 jam, Salihah. Nah, menghitungnya dari pukul 00 ya, menghitungnya dari pukul 00 sampai kembali ke pukul 00, bukan dari pukul 00 sampai ke pukul 11 malam, bukan ya, tetapi kembali lagi ke pukul 00. Jadi totalnya ada 24 jam. Baik, kenapa Atika? Itu Ustaz yang sensus penduduk itu kita harus kerjain nanti dipresentasikan, Ustaz. Iya benar. Itu harus buat tabel atau tidak usah, Ustaz? Nanti Saya dulu dibagikan, Nah, nanti dibagikan di WA ya, tugasnya ya. Maksimal berapa orang, Ustaz? Maksimal berapa orang? Nah, tidak ada batas maksimalnya ya. Nanti sesuai dengan jumlah yang ada di RT kalian. semuanya kita Semuanya, kerjain, Ustaz. kampung. Baik, nanti dibagikan ya tugasnya, nanti dilihat. Nah, kalau misalnya datanya tidak ada, nah maka tidak ada. Tapi jangan berbohong ya, nggak boleh berbohong ya. Nanti mendata teman-teman sebaya di lingkup RT kalian. Mendata teman-teman sebaya di lingkup RT kalian. Nah, Ustadz, nggak ada anak usia sekolah di tempat Ana. Nah, berarti datanya adalah 0. Tapi nggak boleh berbohong. Ustadz, Kenapa, Kunaiza? berarti yang didata yang anak-anak gitu atau satu RT? Orang tuanya juga. Orang tuanya tidak, cukup anak-anaknya saja. Yang usia sekolah saja. nggak ada, Ustaz. Teman-teman Yang di bawah sekolah SD atau yang sudah sekolah Ustadz? Yang sudah sekolah. Kayak TK, SD, SMP, SMA. Seperti TK, SD, SMP, SMA. Baik. Ada lagi? Ada Ustadz. Saya nggak tahu Anu, Ustadz Ustadz. kalau yang Nah, karena itu kita melakukan sensus penduduk ya, kenalan sama tetangga-tetangga ya. Baik, kenapa Kirana? Ustadz, presentasinya itu harus bagaimana Ustadz? Dan apakah presentasinya ditampilkan di Meet kayak Ustadz gini Ustadz? Benar. pakai Baik, Nak. aplikasi, Ustaz. Nanti di Google Meet juga presentasinya ya. Nah, nanti Ustadz kasih contoh di grup WA. Baik, cukup ya. So, Ustaz gimana besok? Kenapa Anissa? Untuk besok apa Ustadz? Besok masih belajar. Kecuali Jumat pekan depan ya Ustadz, presentasi Ustadz. Jumat pekan depan presentasi. Jumat pekan depan kita presentasi. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.